you positioning your heart, you can receive from God. Kalau hati kita belum selaras dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menerima sesuatu yang baru dari So it's Tuhan. very, very important. Ini sangat penting. Something is about to happen in Barigas. Sesuatu akan terjadi di Barigas. Something new. Sesuatu yang baru. And the Lord is saying, be ready. Dan Tuhan bilang bersedialah, Be ready. bersiaplah. Are you ready? Apakah Bapak Ibu siap? Be ready. Bersiaplah. There is increase in the front, there is increase in the back, there is increase upstairs, left, right, and center. Everywhere increase. Akan ada penambahan jumlah di depan, di belakang, di atas, bahkan di sekeliling tempat ini, di semua tempat. Are you Apakah ready? siap? Are you ready? Apakah siap? Increase is about to happen. Penambahan atau pelipat gandaan akan terjadi. But we must move by the Spirit. Tetapi kita harus bergerak bersama dengan Roh Kudus. I remember Saya ingat when I first came to this nation, waktu pertama kali saya datang ke negeri ini, ke and I Indonesia. fasted for 30 days, Saya berpuasa 30 hari. asking the Lord what is the assignment. Saya bertanya kepada Tuhan, tugas apa yang Tuhan mau untuk saya The kerjakan. Lord took me in the Spirit Dan Tuhan membawa saya di dalam alam roh and showed me the map of Indonesia. dan menunjukkan kepada saya peta Indonesia. And then I saw the glory of God Dan saya kemudian melihat kemuliaan Tuhan moving like a cloud. berjalan seperti awan. And I noticed in that revelation, Dan saya menyadari dalam pewahyuan itu, the glory moved from Kalimantan. kemuliaan itu muncul mulai dari Kalimantan. So then I didn't know that region was Kalimantan. Saya waktu itu belum begitu paham bahwa tempat itu adalah Kalimantan. But the glory moved from Kalimantan and began to move to other islands. Dan awan kemuliaan itu muncul mulai dari Kalimantan dan kepada pulau-pulau yang lain. So the Lord began to tell me that island is Kalimantan. Akhirnya di kemudian hari Tuhan menyatakan bahwa pulau itu adalah Pulau Kalimantan. So that's many years ago. Itu beberapa tahun yang lalu. And I can now see what the Lord is beginning to do. Dan saya sekarang mulai melihat Tuhan sedang mengerjakannya. The glory is coming back to Kalimantan. Kemuliaan itu muncul kembali dari Kalimantan. That's why the capital is coming to Kalimantan. Itu It's part of it. sebabnya It's part of the movement. ibu kota akan pindah ke Kalimantan. So the glory is coming. It's here. Kemuliaan itu akan muncul. That's why the Lord is telling you this year you need to prepare. This year is the year of preparation. Ya, makanya oleh sebab itu Tuhan bilang tahun ini kita harus bersiap. Karena tahun ini adalah tahun persiapan. This year is the year to get more lands. Tahun ini adalah tahun untuk kita mendapatkan lebih banyak lagi lahan. This year is the year to plant more branches. Kita harus lebih banyak lagi menanam banyak tanaman. This year is the year for Barigas to be full, penuh. Dan Di inilah atas, tahun di mana Barigas di bawah. akan menjadi penuh di atas, di bawah. This year is the year for transformation all around this place. Tahun ini adalah tahun transformasi bagi tempat ini, di sekeliling tempat ini. So God is telling you to prepare. Dan Tuhan menyatakan bahwa kita harus bersedia. And I want you to also know Dan kita juga perlu tahu that this year is also a very challenging year. bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat menantang. It is the year that things will change all over the world. Ini adalah tahun di mana segala sesuatunya berubah di seluruh dunia. Your business, the way you do business will change. Cara kita bekerja atau berusaha akan berubah. The way you communicate will change. Cara kita berkomunikasi akan berubah. Relationship will change. Hubungan-hubungan akan berubah. Telecommunication will change. Komunikasi akan berubah. Because the devil is also running very fast. Karena iblis juga sedang bekerja dengan cepat. So he can prepare the way for the Antichrist. Sehingga ia sedang mempersiapkan sesuatu untuk antikris. And we are getting close to the Antichrist. Dan kita akan semakin dekat menuju kepada antikris. That's why everything is changing. Itulah sebabnya semuanya menjadi berubah. That's why Indonesia is important in this part of the world. Itulah sebabnya Indonesia itu sangat berdampak bagi seluruh dunia ini. Because of its size, Karena population, populasinya, luasnya yang begitu besar, economy. ekonominya. That's why there is fights for over the election. That's the reason. Itulah makanya ada banyak perebutan akan Indonesia. Because this year,
Karena tahun ini is the year many things will change, including election. itu juga yang akan itulah yang menyebabkan segala sesuatunya berubah, termasuk juga cara kita dalam pemilihan umum. After this election, Setelah pemilihan umum ini, there will be none other election like this. tidak akan ada lagi cara pemilihan umum yang sama yang seperti kita lakukan. Because AI is going to take over. Karena sistem AI akan mengambil alih semuanya. AI is going to take over. AI akan mengambil alih semuanya. That is the next beast that is manifesting. AI. Itulah the next beast. ya The cara version of the dari beast. kuasa kegelapan yang akan menguasai melalui AI. So God is calling the church to wake up. Oleh sebab itu Tuhan ingin membangkitkan gereja untuk bangun. God is calling the church to be on fire for Him. Tuhan mau gereja bangun dan menjadi api bagi Dia. Because if we don't wake up 2024, Kalau kita tidak bangun di tahun 2024 ini, the next 6 years is going to be terrible. 6 tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang luar biasa kacau. By 8 months from now, maybe 8 months, 1 year from now, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini, your cash ke dunia di mana tidak lagi memerlukan uang cash. and some people are excited. Some people are excited. Berapa orang mungkin senang. Oh, it's good. We don't Oh. need paper again. Bagus, kita nggak perlu lagi pegang-pegang uang. But behind the cashlessness, there is a plan. Tetapi di balik semua cara ini ada rencana di mana ada sesuatu yang akan terjadi ketika tidak ada lagi kita memegang uang cash. And the plan is control. Dan rencana inilah yang akan mengendalikan. Control. Mengendalikan. You will no longer own money. Kita tidak lagi memegang uang. Today you can be a billionaire. In the next 1 hour you can be a poor man. Satu hari kita bisa menjadi miliuner, tetapi besok harinya kita menjadi bangkrut. Because AI will just touch your account. Pium! That's Karena AI, sistem AI ini atau robot ini akan mengubah, membalikan semua keuangan it. saudara. And billion is gone in Dan- few seconds. Ya, jutaan akan hilang begitu saja dalam beberapa So detik. it's a system of control to control our belief, Ini adalah sistem di mana ia akan menguasai kepercayaan kita, what we say, apa yang kita katakan. because this next coming season, you Karena can't talk musim- anyhow. You can't talk anyhow. You can't speak anyhow. No free speech. Karena di musim di depan ini kita tidak lagi bebas berbicara. Because the devil wants to control. Karena iblis mau menguasainya. That's the plan of the devil. Ini adalah rencana si But jahat. listen, Tapi dengar, God has a greater plan for His church. Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi gerejanya. Greater plan. Dia punya rencana yang besar. This season Musim is ini going to be the season of the greatest move of the Holy Spirit. adalah musim di mana Roh Kudus akan bekerja lebih kuat lagi. Holy Spirit is preparing us for what is coming. Roh Kudus akan mempersiapkan kita akan apa yang terjadi di depan. Let's look at Romans chapter 8, verse 26 to 28. Mari kita buka Roma 8. Romans 8, 26 to 28. Roma 8 ayat 26. The Spirit wants to help us. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. I hope it's the same translation because sometimes Our weakness. the words are. For we do not know what we should pray for as we ought. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. But the Spirit Himself makes intercession for us Tetapi- with groaning which cannot be altered. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. There are 5 areas Ada 5 area God wants to invest in your life in 2024. Tuhan mau taruhkan dalam hidup kita di tahun 2024 There are ini. 5 areas in your life Ada 5 area atau bagian dalam hidup God kita wants to empower for the next season.
Tuhan mau memperlengkapinya untuk musim di depan ini. So if you look at that scripture, Jadi kalau saudara lihat di ayat ini, it says the Spirit helps our weaknesses. dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. So what is these weaknesses that the Spirit is talking about? Kelemahan-kelemahan apa yang dibicarakan di sini? This weakness the Lord is talking about Kelemahan yang dibicarakan di sini adalah is not your rise and falling. bukan ketika Bapak Ibu bangkit dan jatuh, bangkit dan jatuh. That's not what God is talking about. Bukan itu yang Tuhan sedang The katakan. Spirit is mentioning one important thing Roh Kudus berbicara ada hal yang penting. that if you learn to do it, Kalau saudara biarkan itu terjadi, you will overcome every weakness. saudara akan mengalahkan semua kelemahan. Maybe sexual weakness, Mungkin kelemahan sexual seksual, weakness, kelemahan seksual, lust, kehilangan, pride, harga diri, strife. strife, tantangan-tantangan. Ya. There are so many weaknesses in our life. Ada banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. And we try as believers to live holy. Dan kita coba sebagai orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. But yet we still struggle. Tetapi tetap saja kita susah untuk So melakukannya. you cannot try to live holy. Kita tidak bisa hidup dalam kekudusan. The Spirit has to empower you to live holy. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup kudus. So the Spirit is saying there is one thing you need to do. Jadi Roh Kudus bilang ada satu hal yang saudara harus lakukan. What is that thing? Apakah itu? He says, for we do not know what we ought to. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. But the Spirit, Tetapi roh sendiri the berdoa. Spirit Roh sendiri. himself Roh itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. helps our infirmities. Membantu kelemahan-kelemahan kita. It makes intercession. Dia ikut campur tangan. So if you want to live a victorious life, Kalau saudara ingin hidup di dalam kemenangan, you don't engage activities. saudara tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan. Some people think if I'm a worship leader, I'm close to God. No. Jadi ada orang yang bilang kalau saya udah jadi pemimpin pujian, saya itu dekat dengan Tuhan. Most worship leaders are fornicators and adulterers. Banyak juga Bapak Ibu pemimpin pujian yang hidup di dalam Most ketidakkudusan. worship leaders, they are adulterers, liars. Ya, banyak juga yang hidup di dalam kebohongan, Some people think kemunafikan. if I'm the prayer warrior, I'm more close to God. Jadi ada juga yang bilang, oh kalau saya ini tentara pendoa syafaat, saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Prayer warriors are the most rebellious people. Bapak Ibu lihat ini, banyak pendoa syafaat yang menjadi orang-orang yang pemberontak. Check it. Periksa. 2 departments in the church that devil sits on. Ada 2 departemen di gereja yang iblis itu sering Worship. sekali mengamat-amatinya. Worship Pujian penyembahan and prayer department. dan pendoa syafaat. That's where the devil sits. Itu di mana setan itu menongkrongi, duduk di situ. Because these are the 2 departments Karena ini adalah 2 divisi that controls the movement. yang mengontrol kegerakan di dalam So if gereja. you want to find where the devil is, Jadi kalau saudara mau tahu banyaknya di mana duduknya check iblis, your worshippers. Check your worshippers. mari periksa para pemuji. Because the thing about worship is dangerous. Sesuatu mengenai pujian penyembahan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Worship does not scare the devil. Pujian penyembahan tidak membuat iblis takut. Because Satan, Lucifer, was a worshiper. Karena setan, Lucifer itu adalah seorang penyembah. Sweet voice, Dia punya suara yang sweet melody. punya melodi yang bagus. But he was a devil. Tapi dia seorang iblis. So worship doesn't scare the devil away. Jadi pujian penyembahan tidak membuat setan takut. You can imagine Satan fell in the presence of God. In the presence of God.
Jadi saudara bisa membayangkan setan itu bertekuk lutut dalam hadirat Tuhan. Satan did not fall outside the presence of God. He fell, he sinned in the presence of God. Setan tidak bertekuk lutut di luar dari hadirat Tuhan, tetapi di dalam hadirat Tuhan. Even when Satan sinned, Bahkan ketika setan bernyanyi he sekalipun, still has the ability to go into the presence of God. dia masih punya kemampuan untuk mendekati hadirat Tuhan. If you study Isaiah and Ezekiel, Jika Bapak Ibu belajar nanti dari Yesaya dan Where- Yeskiel, Isaiah was describing Lucifer. ketika Yesaya sedang menggambarkan si Lucifer, In Isaiah, then you go to Ezekiel, the same description. The Bible made mention of one thing. jadi waktu dia mendeskripsikan gambaran Allah itu, The first description of Satan was, gambaran pertama dari si iblis adalah you were in the Garden of Eden. dia ada di Taman Eden. Dia muncul pertama kali di That's Taman the Eden. first description for Satan. You were in the Garden of Eden. Penampakan pertama iblis yaitu ada di Taman Eden. Now, when God created the first Eden, Satan was there. Jadi ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, The Eden in the Hebrew word means a presence, the presence of God. Yeah. The presence. dalam Taman Eden itu sekalipun ada hadirat Tuhan, iblis juga bisa ada So di situ. the first Eden that was created was not on earth, Jadi Taman Eden pertama yang diciptakan bukan di bumi, it was in heaven. itu ada di So surga. Lucifer has the ability to enter Eden. Jadi Lucifer punya kemampuan untuk masuk ke Taman Eden. So Eden is polluted. Jadi Eden itu tercemar. So Lucifer polluted Eden, he polluted heaven. Jadi kehadiran daripada Lucifer itu mencemari dari Taman Eden. That's why in the book of Revelation, God said, I'm going to create a new heaven. Why? Jadi di Wahyu bahkan nanti disebutkan bahwa Tuhan bahkan akan berkata, aku akan menciptakan Taman Eden yang baru. Because the sin of Lucifer is still disturbing the heavens. Karena dosa daripada Lucifer masih mencemari dari Taman Eden yang lama. God casted him down. Tuhan melemparkan iblis ke bawah. He was on the earth, moving to and fro. Dia dilemparkan ke bumi dan dia berkeliaran ke sana ke sini. Before creation, Sebelum penciptaan. Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created the heaven and the earth. Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Then when you read down towards the end of Genesis chapter 1 to Dan chapter 2, kalau Bapak Ibu baca satu pasal itu dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2, Adam was put in Eden. Adam diletakkan di Taman Eden. That Eden is not the first Eden, it's the second Eden. Taman Eden di mana Adam ada bukanlah Taman Eden yang pertama, tetapi Taman Eden yang kedua. Eden is not a place. Eden is the presence of God. Taman Eden yang dimaksud di sini bukan satu tempat, tapi kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. That's why archaeologists cannot discover. Itulah sebabnya para arkeologi Where tidak bisa Eden menemukan Taman Eden itu sebenarnya di mana. It's an assumption. They can't discover where it is. Itu hanya asumsi. Mereka bisa menemukan di mana Taman Eden sebenarnya. Because it's a presence. Karena itu adalah hadirat Tuhan. Adam was living there and Eve. Adam dan Hawa tinggal di situ. Now, how did Satan manage to enter Eden Dan again? bagaimana bisa setan masuk ke dalam Taman Eden itu yang merupakan hadirat Tuhan? Eden is the presence of God. Ya, Taman Eden itu hadirat Tuhan. He has been casted out from heaven to earth. Setan sudah dilemparkan dari surga ke bumi. And God created another Eden for Adam. Dan Tuhan menciptakan Taman Eden yang baru bagi Adam. How did Lucifer manage again to enter Bagaimana Eden? bisa Lucifer itu masuk ke gerbang hadirat Tuhan? We underestimate Satan. Kita kadang menganggap rendah setan. And that's why we easily fall. Itulah sebabnya kita gampang jatuh. Because you don't know how powerful Satan is. Karena kita tidak menyadari betapa kuatnya You don't setan. know how he scheme. He's a scheming.
Oh, bagaimana liciknya dia. Kita tidak tahu bagaimana liciknya setan itu. He's not the strongest angel. Dia bukan malaikat yang paling kuat pada saat He's itu. not the strongest angel in heaven. Dia bukan malaikat yang paling kuat di surga pada But waktu he's the itu. strongest scheme. Tetapi dia orang yang malaikat yang paling licik pada saat itu. How did he enter Eden again? Bagaimana bisa dia masuk ke dalam Eden yang adalah hadirat Tuhan itu? Because Karena he knows how. He knows Eden. dia tahu itu hadirat Tuhan. Dia tahu, dia mengenal itu. God didn't stop him from going to Eden. Tuhan tidak memberhentikan dia untuk masuk ke Taman That's why Eden. God is wonderful. God is wonderful. Itulah sebabnya Tuhan begitu ajaib. When God give you a gift, Kalau Tuhan memberikan kita karunia, he doesn't take it back. dia tidak mengambilnya lagi. Never. Tidak pernah. The only thing he does to you when you sin, Ketika yang hanya satu yang Tuhan kerjakan you will ketika just be saudara falling. berdosa adalah saudara falling, hanya jatuh. falling. Jatuh. The gift jatuh. is still there, but you'll be falling. Kasih falling, karunia itu falling. tetap ada pada saudara, tetapi kalau saudara membiarkan berdosa, maka saudara akan tetap jatuh dan jatuh. So Satan had the power to still enter Eden and deceive Adam. Jadi setan punya kuasa untuk masuk ke dalam Taman Eden itu dan menipu si Adam. That's why Paul said, we are not ignorant of the devices of the devil. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kita tidak boleh mengabaikan kuasa daripada kegelapan. So that's why the Spirit came. Itulah sebabnya maka Roh The Kudus Holy datang. Spirit came Roh Kudus datang to empower us. untuk memberi kita kuasa. To do what? Lakukan apa? Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. That's what Lucifer cannot do. Itu yang Lucifer tidak bisa But lakukan. this is the grace God gave the church. Ini karunia luar biasa yang Tuhan berikan kepada gereja. Pray. Berdoa. There is nothing prayer cannot change. Sorry. There's nothing prayer cannot change. Tidak ada doa tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubahkan dengan doa. Prayer will change everything. Doa mengubahkan segala sesuatunya. Prayer is more powerful than atomic bomb. Sorry. Prayer is more powerful than atomic bomb. Nuclear bomb now. We have nuclear bomb. Doa lebih kuat, lebih dahsyat daripada bom nuklir sekalipun. It's because you are not praying. Itu sebab itu makanya kita kurang berdoa. That's why you see the enemy powerful. Kita merasa bahwa musuh itu lebih kuat. But when you pray by the Holy Ghost, Tetapi kalau kita berdoa dengan Roh Kudus, the Bible says the Spirit firman Tuhan katakan Roh Kudus will help your infirmity, your weaknesses. akan membantu kita dengan kelemahan-kelemahan kita. When you pray according to the will of God, Kalau kita berdoa seturut dengan kehendak Allah, the Spirit comes to kill your weakness. Roh Kudus akan datang mengalahkan kelemahan kita. So if there is a weakness in your life as a believer, Dan kalau kita sebagai orang percaya memiliki kelemahan-kelemahan, today you lie. Today you lie. hari ini Bohong. kita berbohong, Tomorrow you pretend. besoknya kita pura-pura, Today you are holy. hari ini kita kudus. Most people are holy on Sunday. Jadi banyak orang percaya itu kudus pada hari Minggu. Monday to Saturday they are unholy. Senin sampai Sabtu enggak kudus. That's why no power. No Itulah power. sebabnya tidak ada kuasa. No power. Tidak ada kuasa. You are holy only on Sunday. Kita hanya kudus pada hari You wear your Minggu. best on Sunday. Kita pakai baju yang terbaik pada hari Monday Minggu. you are a different person. Hari Senin kita berubah lagi menjadi Till orang yang Friday. berbeda. Sampai hari Jumat. Saturday. Sampai Sabtu. Sunday again you dress up. Hari Senin kembali kita siap-siap menjadi You cannot survive Kita tidak bisa in selamat 2024 di tahun 2024 when ini. you live anyhow. Bagaimanapun cara kita memperjuangkan hidup kita. When you live a double standard. Kalau kita bertahan pada dua standar hidup. You can talk for 5 hours. Kita bisa bicara selama 5 jam. You can watch movies 6 hours. Kita bisa nonton TV 6 jam. Tidak capek. You are not tired. Enggak capek, enggak lelah.
But let's tell you, let's pray 30 minutes. 30 minutes. Coba kita doa 30 menit aja. By the time you pray 10 minutes, you're already, Kalau it's udah too doa long. 30, aduh lama banget pegel deh badan. 20 minutes, itu lama. Harus tutup. 20 menit kita berdoa, aduh kelamaan, sudah aja. But if you watch film, you'll be convenient. 6 hours. Tapi kalau kita nonton TV, kita Soap nyaman opera. 6 Soap jam. opera. Soft opera, telenovela atau drama But when we sinetron. call you for prayers, Tetapi kalau kita datang untuk berdoa, this service, we should be closing now. aduh ini waktunya udah selesai nih, ibadahnya kelamaan. Ibadah ini lama. Pastor is still talking, you close. Pastornya banyak ngomongnya, jadi close Because saja. there is no life in you. Karena tidak ada kehidupan di dalam kita. When you come to the presence of God, Kalau kita masuk ke dalam when hadirat you have Tuhan. encounter with the Holy Kalau Spirit, kita sedang bertemu atau mengalami perjumpaan dengan Roh 6 Kudus. hours will look like 30 minutes. 6 jam akan terasa seperti 30 menit. 6 hours 6 jam in His presence di dalam hadirat will look Tuhan like 30 minutes. akan terasa seperti 30 menit. This morning, Pagi hari ini, 2024, God is 2024, demanding more from you. Tuhan menginginkan lebih dari kita. Make your house straight. Buat satu peraturan dalam rumah kita. Make your home straight. Buat peraturan yang strict di rumah kita. Let prayer Mari mulai berdoa. be like water. Lakukan seperti air. Let prayers Ya, berdoa in the realm of the Spirit. di dalam alam roh. Connect with the Holy Spirit. Terhubung dengan Roh Kudus. And things will begin to change. Dan segala sesuatunya akan mulai berubah. Prophecy will start getting answers. Dan apa yang dinubuatkan akan mulai terjawab. Because you are connected in prayer. Karena kita terkoneksi di dalam doa. Prayer is not religion. Berdoa itu bukan agama. Where God will help you is in prayer. Di mana Tuhan bisa tolong kita adalah ketika kita berdoa. Where God will develop your faith is in prayer. Tuhan akan menambahkan iman kita ketika kita berdoa. Where God will make you strong is in prayer. Di mana Tuhan akan menambahkan kekuatan kita itu ketika kita berdoa. How will you overcome your sinful life? Bagaimana kita dapat mengalahkan kehidupan kita yang berdosa? It's not by watching yourself. Tidak dengan hanya memperhatikan diri kita sendiri. Today, did I sin? Oh, mungkin kita harus ke sebelah sini. Did I lie? Did I sin? Did I commit sin? You are watching yourself every day. Did I sin? Did I sin? Where did I Dengan sin? berjaga-jaga, aduh aku takut dosa, aku takut berdosa. If you do that, you will sin more. Kalau saudara melakukan hal seperti itu, saudara makin akan jatuh ke dalam dosa. Because righteousness is not by your power. Jadi kemuliaan itu bukan dengan kekuatan kita. Righteousness comes by the Spirit. Ya, kekudusan itu datang dari Roh Kudus. When you engage the Spirit in prayer, Kalau saudara terhubung dengan Roh Kudus di dalam doa, lust will die. Lust of the eyes will die. ya, pandangan yang hilang itu akan jatuh, akan Pride will die. harga diri akan mati, Lying will die. kebohongan akan mati, Adultery will die. bahkan percabulan akan mati, Fornication will die. kemunafikan akan mati. Because prayer Karena doa is the fuel. Is the fuel adalah bahan bakarnya for righteousness. untuk kekudusan. The Bible says Firman Tuhan yang the katakan, Spirit, Roh Kuduslah, not you, bukan kita. the Spirit, Roh Kudus, the Spirit Roh Kudus helps yang menolong your kita weaknesses. akan kelemahan-kelemahan The Spirit kita. Roh Kudus help your weaknesses. yang menguatkan kita akan kelemahan kita. So you can't help yourself. Kita tidak bisa menolong diri Only kita the sendiri. Spirit can help Hanya Roh Kuduslah yang mampu melakukannya. This morning, Pagi hari in ini, the name of di Jesus, dalam nama Tuhan this Yesus. morning, Pagi hari in the ini, name of dalam Jesus, nama Yesus, the Spirit is coming Roh afresh. Kudus datang di tempat ini saat ini. The Spirit is coming afresh. Ya, Roh Kudus mengalahkan segala kedagingan kita. The Spirit is coming afresh Ya, Roh Kudus datang dengan pembaharuan yang baru to quicken you, untuk membangkitkan kita, quicken you untuk membangkitkan to kita, righteousness, untuk masuk ke dalam kemuliaan, to power. untuk memberi kekuatan. The church needs to wake up.
Dia mau kita bangun, bangkit. We can't change Indonesia by only worship. Aku berjaya. You can't Kita change. tidak bisa mengubah Indonesia hanya dengan menyembah, aku percaya. Song can't change. Pujian tidak Prayers. bisa mengubahkan, doa yang bisa. You can take down any government. Saudara tidak bisa menjatuhkan pemerintah atau berdoa bagi pemerintahan. When you begin to pray, Di saat saudara mulai when you berdoa, begin to pray, kalau saudara mulai berdoa, you can change any government. saudara bisa mengubahkan cara It's pemerintahan because you are apapun. not praying. Karena saudara berdoa. You are not praying. Oleh sebab kita tidak berdoa That's why saat there's ini, no change. maka tidak ada You are perubahan. not praying. Karena kita tidak That's why the berdoa, church is not filled. itulah makanya gereja-gereja kosong. You are not Karena praying. kita tidak berdoa. God said pray. Berdoalah. God said pray. Berdoalah. God said pray. Berdoalah. Luke 18 verse 1. Lukas 18 ayat pertama. Luke 18:1. Let's look at what Jesus said. Hallelujah. Someone say fire. Someone say fire. Katakan api. Fire. Api. Fire. Api. Katakan Fire. api. 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 What did the instruction Jesus gave? Apa yang perintah yang Tuhan katakan? What he said one thing, do one thing and never stop. Lakukan sesuatu dengan tidak jenuh-jenuh. Lukas jemu-jemu. 18:1. Lukas 18 ayat 1. Then he spake a parable to them. Tuhan memberikan perumpamaan kepada Now, mereka. who is talking? Christ. Siapa yang sedang bicara Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri. He spake a parable to them that men always ought to pray. Tuhan bilang, Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. And not to lose heart. Tidak kehilangan hati. Tidak jemu-jemu itu tidak kehilangan hati. This is Christ speaking. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Christ didn't say men always ought to fast. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu harus selalu berpuasa. He didn't say that. Dia tidak bilang gitu. Jesus didn't even say men always ought to read the word of God. Bahkan Tuhan Yesus tidak perintahkan untuk kita selalu harus membaca firman Tuhan. He said prayer. Tapi berdoa. Prayer. Berdoa. Because when you pray, Karena ketika kita berdoa, you activate everything. saudara mengaktifasikan segala sesuatunya. When you pray, Ketika kita berdoa, when you pray, ketika kita berdoa, you activate the word, kita the word of God. kita mengaktifkan firman Tuhan. When you pray, Ketika kita berdoa, you activate faith. kita mengaktifasikan iman kita. When you pray, Ketika kita berdoa, you change things. kita mengubah segala When sesuatu. you pray, Ketika kita you berdoa, change the atmosphere. kita mengubah atmosfer. Do you understand? Bapak Ibu mengerti? One thing you must never lose heart Satu hal yang yang harus dilakukan dengan tidak is jemu-jemu prayer. adalah berdoa. If you stop praying, God stop working. Kalau Bapak, Ibu, kalau saudara berhenti berdoa, maka Tuhan berhenti bekerja. If you stop praying, God stop working. Kalau Bapak, Ibu berhenti berdoa, maka Tuhan berhenti bekerja. Jesus said, men always ought to pray, not Tuhan- to faint. Ya. Tuhan mau supaya kita terus tetap berdoa. This morning, Pagi hari ini, fire is coming into your bones. api akan datang ke dalam hidup kita. This morning, Pagi hari ini, Holy Spirit Roh is Kudus going to activate you. akan mengaktifasi kita. This morning, Pagi hari this ini, morning, pagi hari your ini, mouth mulut kita will be anointed. akan diurapi. Your mouth Mulut kita will be anointed. akan diurapi. When you say amen, Kalau kita berkata amin, things will change. semuanya akan berubah. Things will change. Segala sesuatunya akan Things berubah. will change. Segala sesuatu akan Things will berubah. change. Segala sesuatu akan berubah. You notice Jesus, Saudara menyadari Tuhan Yesus, he doesn't pray twice. dia tidak hanya berdoa 2 kali sehari. He pray one.
one time, once. Dia And that once must be answered. Jesus doesn't pray twice when he was on earth. Ya. He prays only one. Dia tidak Be healed. That's it. dia tidak 2 kali menyatakan sesuatu, tapi 1 kali. Eyes. Dia bilang sembuh, sembuh. Eyes open. The eyes Mata open. terbuka, celiklah maka orang melihat. He doesn't pray twice. Dia tidak 2 kali The only menyebutkannya time berdoanya. Jesus prayed twice Hanya 1 kali Tuhan Yesus berdoa 2 was a kali. blind man. Waktu ketika dia berhadapan dengan orang buta. When Jesus said eyes open, Waktu dia bilang mata terbuka. Jesus said check. Tuhan bilang it. periksa, periksa. Oh, I see men like trees. Dan orang itu bilang, orang buta itu, oh aku lihat orang tuh seperti pohon-pohon. He was blind. Dia buta. Jesus prayed for him Tuhan berdoa bagi dia and his eyes opened. dan matanya terbuka. He saw human being like trees. Dan dia Trees. melihat, oh orang itu seperti batang-batang pohon. Jesus said, no, that's not true. Come back here. Tuhan bilang, bukan itu. Kembali ke sini. Then he prayed the second time. Dan dia kembali berdoa untuk kedua His kalinya. eyes opened. Dan terbukalah That's the matanya. only time. Itulah satu-satunya Tuhan berdoa untuk seseorang 2 kali. That's the same power he gave us. Itu membuat kuasa kegelapan dikalahkan. That's the same power he gave us. Itulah kuasa yang diberikan kepada kita. Pray once Berdoa sekali and see result. dan lihat hasilnya. Dan lihat hasilnya. Why is that? Apa itu? Because behind, Karena di belakang itu Jesus prays 6 hours every day. Tuhan berdoa 6 jam 1 hari. 6 hours. 6 jam. When he wakes up Ketika dia bangun, early in the morning, 4 a.m., dia mulai pagi itu dari jam 4 pagi. prays to the breaking of the day. Dan dia berdoa sampai tengah hari. So when he comes out, Jadi ketika dia keluar, he can't pray twice for a problem dia tidak lagi berdoa 2 kali untuk masalahnya. because he has been praying inside. Karena dia sudah doa sebelumnya. In 2024, Di tahun 2024. everybody stand up now. In Mari kita bangkit, 2024, mari kita bangkit saat ini. in 2024, stand, Mari stand, bangkit stand. berdiri Bapak Ibu. Di tahun 2024 ini. In 2024, Di tahun 2024 ini. you are not going to pray twice for anything. Kita tidak akan lagi berdoa 2 kali untuk kesembuhan orang. You pray once, Sekali kita berdoa the answer must come. dan jawabannya langsung Did you datang. understand what I'm saying? Mengerti apa yang dikatakan? Power is coming back to the church. Ya, kuasa itu kembali kepada gereja ini. God told me 2024, Tuhan bilang Bapak Ibu, I'm 2024 going to train you ya, Tuhan akan melatih saudara. so you don't pray twice over things. Ya, kita tidak lagi berdoa bagi orang 2 kali. Because you will be praying by the Spirit. Karena kita berdoa dengan Roh Kudus. If you pray by the Spirit, Kalau kita berdoa dengan Roh you Kudus, pray only once. kita berdoa hanya 1 kali untuk orang. But if you pray by the flesh, Tetapi kalau kita berdoa dengan kedagingan you will kita, pray 100 times. kita akan doa berkali-kali, Tuhan, ratusan Tuhan, kali, Tuhan, ratusan Tuhan, kali. Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Because you are praying in the flesh. Karena kita doa dengan cara When you pray in the daging kita. Spirit. Tapi kita berdoa dalam roh. Once. 1 kali kita doa. Because the Spirit Karena Roh Kuduslah shows the will of God. yang akan mengalahkan kelemahan-kelemahan So you kita. are not just praying your own prayer. Jadi kita tidak hanya berdoa bagi kebutuhan You kita. are praying the will of God. Kita akan berdoa sesuai dengan kehendak You are Tuhan. praying the will of God. Kita berdoa seturut dengan kehendak You are Tuhan. praying the will of God. Kita berdoa dengan kehendak Tuhan. This morning, Pagi hari ini, lift up your hands. angkat tangan kita. And I want you to enter a new covenant with God. Kita masuk ke dalam satu perjanjian baru dengan Tuhan. Komitmen yang Say, baru. Father, Katakan Bapa, this morning pagi hari ini, I repent. I repent. aku memperbaharui. From today, Mulai hari ini, I commit my prayer life to you. aku mempersembahkan kehidupan doaku kepadamu. Holy Spirit, Roh Kudus, teach me ajar aku how to pray bagaimana berdoa. once. 1 kali
once. Satu kali. Once. Satu kali. Once. Satu kali. And I will receive answer. Dan aku langsung mendapat jawaban. I will pray once. Aku akan berdoa satu And I kali. will receive answer. Dan aku akan menerima jawabannya. Because I will pray in the spirit. Karena aku berdoa di dalam roh. I will pray in the spirit. Aku akan berdoa dalam roh. I will pray in the spirit. Aku akan berdoa dalam roh. I will pray in the spirit. Aku akan berdoa dalam roh. Now open your mouth in 1 minute. Pray now. Buka mulut saudara dan Pray. berdoa. Berdoa, Pray. berdoa. Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. Enter a new covenant Masuk ke dalam perjanjian komitmen yang baru of dengan Tuhan. prayers. Mengenai doa. Enter a new covenant Masuk ke dalam perjanjian komitmen of yang baru dengan Tuhan. prayers. Of prayers. Mengenai doa saudara. Lord, Tuhan, I want to pray once aku mau berdoa satu and kali receive the dan answer. menerima I jawabannya. want to pray once Aku hanya mau berdoa satu kali and receive the dan answer. menerima In jawabannya. the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name Dalam of nama Jesus. Yesus. Barigas tribas karan. Barigas terima sekarang. Ini urapan baru. Terima dalam nama Yesus Kristus. Receive Terima. a new fire. Receive. Api yang baru itu terima. Pray once. Berdoa satu kali. Get the answer once. Dan terima jawabannya langsung. Over your business. Atas pekerjaan usaha Over your saudara. work. Atas pekerjaan. Over your ministry. Atas pelayanan. Over the church. Atas gereja Over ini. your finance. Atas keuangan kita. Anointing. Pengurapan. To pray once. Untuk berdoa satu And kali. receive the answer once. Dan menerima jawabannya langsung. No more delay. Tidak ada lagi penundaan. No more delay. Tidak ada lagi penundaan. No more delay. Tidak ada lagi penundaan. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin. Now I want to pray for the sick. If you are sick this morning, I want Saya to mau pray for berdoa you. bagi yang sakit. Kalau Anybody ada yang sick? sakit. Put your right hand where you are sick Taruh tangan kanan Bapak Ibu di tempat and yang lift up your sakit. left hands. Dan angkat tangan yang kanan, taruh di kiri yang sakit, kanan diangkat ke atas. If you're having growth, benjolan. If you're Kalau having ada growth in your body, touch it. benjolan-benjolan di tubuh, sentuh. Touch it. God wants to Sentuh. touch you now. Eye problem, ear problems, Masalah mata, masalah telinga. bleeding. There's a woman here who is bleeding. Ada You di are sini bleeding. seorang wanita yang pendarahan. You are bleeding. Bleeding. Pendarahan. Father, in the name of Bapak di Jesus, dalam nama Yesus. I command the anointing Aku perintahkan pengurapan of the itu. Holy Spirit Roh Kudus. on any problem here this Atas morning. setiap masalah di tempat ini. Whatever is the sickness, Apapun penyakitnya. ear problem, Masalah telinga. eye problem, Masalah mata. growth, Bahkan tumor. tumor, kidney problem, Masalah ginjal. liver problem, Masalah hati. skin problem, Masalah kulit. whatever problem, Apapun masalahnya. including financial problems. Bahkan masalah keuangan. In the name of Dalam Jesus, nama Yesus. receive, Terima. receive, Terima. receive, Terima. receive, Terima. receive, Terima. receive. Terima. It's done. Check yourself now. Periksa. God has Periksa done Bapak something. Ibu yang sakit tadi. Do what you couldn't do before. If you couldn't bend, Lakukan bend. apa yang tidak bisa Bapak The Ibu power lakukan has touched sebelumnya. you. If you couldn't see, begin to see. Kalau Bapak Ibu ada masalah dengan mata, akan mulai Back bisa. pain is gone right now. Sakit pinggang, sakit Bang, punggung. bang, bang. Saudara bang. yang susah untuk menunduk, silakan. Spinal cord pain is gone. Ya, bagian belakang punggung itu ada yang sakit. Arthritis. Sumbu. Dalam nama Yesus Kristus. Check. Cek Bapak Periksa. Ibu, periksa. If you're having problem in your ears. Kalau ada masalah di somebody help telinga, you to check. ya. Tolong sebelah kanan kirinya cek, bertepuk tangan sebelah telinga Your yang ears has kurang open. Your pendengaran. ears has open. Ada telinga-telinga yang sudah disembuhkan. Periksa. Anybody with ear problem, please Apa clap. ada yang clap. punya masalah telinga? Clap in their ears. Bertepuk tangan di telinganya. Hallelujah. Miracles are happening. Check. Miracles are Cek. happening. Miracle money.
Miracle money Mujizat keuangan in your bank account. di dalam rekening uang saudara. I command right now. Saya perintahkan hari I ini. command right Aku now. perintahkan hari In ini. the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Receive now. Terima. Receive Terima now. sekarang. Miracle money. Receive now. Terima uang sekarang. Receive now. Terima 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 sekarang. Breaks out. There's someone with eye problem. You can't see very far. But now you are Ada seeing. orang yang punya masalah dengan mata, tidak bisa melihat jarak jauh. Can I get a testimony? Bisa Go beri ahead. kesaksian? Sebelumnya dia tidak bisa melihat. Jangan malu. Jangan malu. Your ears is open. Check it, it's open. Telinga mulai terbuka. Can you testify? Anybody? Boleh bersaksi Bapak Ibu, jangan malu. Because I Jangan still want malu. to do one more thing the Lord instruct me to do. Karena saya akan melakukan satu hal lagi yang Tuhan suruh untuk saya lakukan. Okay, if you are still sick, come out. Kalau masih sakit, maju ke depan. Some people will never have faith until you touch them. Ada orang yang mungkin If belum you are punya still sick, iman come, sampai orang come. menyentuh atau menumpangkan tangan atas dia. quickly, Kalau quickly. sakit, mari maju ke depan. Please, come, quickly. Mari cepat, maju ke depan. Some people don't have faith until you touch them. Naik aja. Bapak Ibu. Okay, night. Will it night? Yeah. I want to lay hands on you. Ear problem? Ada yang masalah telinga. Holy Spirit. Sakit apa? Okay, bleeding.